Kejutan ini semuanya serba tiba-tiba. Dan firman Tuhan sudah mengatakan bahwa segala sesuatu akan digoncangkan. Tentang berakhirnya pandemi ini tidak ada seorang pun yang tahu. Kita tidak bisa memaksa Tuhan harus menghentikan sekarang juga. Tapi kita harus yakin, saudaraku, bahwa sebagaimana firman Tuhan katakan bahwa Dia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Tuhan mau kita belajar percaya bahwa di tengah-tengah situasi yang sulit, Tuhan adalah Tuhan yang tetap pegang kendali atas kehidupan kita. Apapun keadaan yang terjadi, Tuhan Yesus ada bersama dengan kita. Tuhan yang pernah menolong kita di waktu yang lalu adalah Tuhan yang sama yang menolong kita di hari ini. Hasil akhir bukan di tangan corona. Hasil akhir tetap di tangan Yesus Kristus. Dialah Tuhan yang berdaulat. Dialah Tuhan yang tetap pegang kendali atas kehidupan kita. 2021, saya yakin akan menjadi tahun percepatan, di mana doa-doa kita akan dijawab 2 kali lipat dari sebelumnya. Mujizat akan terjadi 2 kali lipat dari sebelumnya. Pemulihan akan terjadi 2 kali lipat dari sebelumnya. Dan juga berkat-berkat akan mengalir 2 kali lipat dari sebelumnya. Year of Acceleration. Misteri, ada satu rahasia yang begitu besar, yang mungkin apa yang kita tahu baru sekecil kuku kita yang paling kecil ini daripada apa faktanya. Kita lihat Allah kita itu luar biasa, besar dan ajaib. Dari mana kita bisa lihat? Kita tidak pernah melihat mukanya Tuhan, mukanya ya wajah Tuhan Yesus atau Bapa, tapi kita bisa melihat perbuatan-perbuatan mereka. Betul? Perbuatan-perbuatan mereka. Ini yang luar biasa. Sebab siapa yang menciptakan itu? Kalau tidak ada manusia, ya tentu orang itu iblis. Iblis tidak bisa menciptakan sesuatu yang baru. Dia cuma nyontek, dia cuma apa itu namanya? Jiplak, bukan jipang, jiplak. Apa? Ya, puji Tuhan. Teringat saya kurang. Ya, silakan jalan terus. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu. Sudah berlalu. Yang sudah lewat, lewatlah. Sekarang ayat 2. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru. Ini bukan Yerusalem di Timur Tengah, tapi Yerusalem yang baru yang ada di bumi yang baru juga. Yang akan diciptakan oleh Tuhan. Ya, terus? Turun dari sorga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan. Ya, bagaikan pengantin perempuan. Jadi, mempelai Tuhan itu apa sebenarnya? Orang-orangnya, umat Tuhannya, atau kota yang kudus Yerusalem baru. Apakah kotanya itu yang jadi mempelai Tuhan? Ataukah umat-umatnya yang jadi mempelai Tuhan? Yang pertama tadi atau yang kedua? Siapa yang pilih yang pertama? Coba angkat tangan. Pintar semua. Yang kedua? Bingung? Ya. Dan bumi yang baru. Mari kita baca terus. Yang berdandan untuk suaminya. Ya, berdandan untuk suaminya. Bukan wanita umum, tapi wanita khusus. Suaminya khusus juga. Terus? Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata. Nah, saya tambahkan sedikit. Yang berhias bagaikan apa? Pengantin perempuan. Jadi kita ini sedang dihiasi. Ya, kurang ini, kurang sabar. Nanti Tuhan bentuk perhiasan kesabaran.
kurang lemah lembut. Ya, nanti Tuhan akan bentuk kalau kita terus hidup dengan Tuhan, intim dengan Tuhan. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan, pemulihan-pemulihan apa yang kita butuhkan. Ya, terus Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia. ya, Tuhan Allah tidak suka hidup terpencil di kutub selatan. Atas kita di sini yang di Makassar, puji Tuhan, dia tidak suka itu. Dia suka tinggal di antara kita. Perhatikan. Dia suka berkomunikasi dengan umatnya. Amin. Ya, dia suka bergurau dengan kita. Tuhan Yesus itu orangnya bergurau, suka bergurau. Ya. Saudara, di dalam tabernakel, dalam Keluaran 2 pada waktu orang Israel keluar dari negeri Mesir, atau kalau mereka mesti berhenti di satu padang gurun untuk melepaskan lelah atau apa, tabernakel itu harus dibangun lebih dulu di tengah sentral. Kemudian kelilingnya ini 12 suku Israel. Suku pertama sampai suku yang terakhir. Tidak boleh ada satu orang yang nyeleweng bangun kemah sendiri di tempat di pojok sana, menyendiri. Karena sakit hati, pahit hati. Aku tidak mau di tengah-tengah. Bagaimana? Tuhan bilang terserah, pilihanmu yang mana terserah. Tapi kalau kita mengasihi Tuhan, kita ingin dekat dengan Dia. Sehingga ada satu ayat dikatakan, saya bacakan yang lalu itu, sebelum aku berseru, Dia sudah menjawab. Sebelum, bukan nanti berseru lebih dulu, Tuhan, saya perlu mobil. Baru Tuhan datang bawa mobil-mobilan. Tidak begitu, saudara. Ya, dalam Yesaya dikatakan, sebelum kita berseru kepada Tuhan, Tuhan sudah menjawab. Ini tidak bisa terjadi kalau tidak ada hubungan intim 1 kali 24 jam. Betul? Ya, terus saja. Terus. Dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Ya, dia akan diam bersama-sama dengan mereka. Jadi di sini kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, satu, dan dia akan diam bersama-sama dengan mereka. Itu mempelai Tuhan. Terus? Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Ya, ayat 4. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Ya, dihapus, ini yang pertama, air mata. Siapa yang menghapus? Dia, I besar. Siapa dia itu? Tuhan Allah. Luar biasa. Ya. Minggu lalu saya bilang kalau orang menghapus air mata kita karena sedih, karena kematian, karena apa saja, setelah dihapus keluar lagi. Saya belum pernah melihat orang menghapus satu kali, saya tidak keluar lagi air mata. Kesakitan dia nanti. Ya. Tuhan mau menghibur umatnya. Percaya? Dan karena Tuhan mau menghibur, Tuhan mau ada di tengah-tengah. Supaya kita ada komunikasi terus dengan Tuhan. Supaya Tuhan yang menjadi sentral dalam hidup kita. Bukan harta, bukan kekayaan, bukan emas, perak, permata, jabatan, semua itu sementara. Ya. Dan di sini dikatakan, ia akan menghapus segala air mata. Segala macam air mata karena masuk buih, air mata karena penyakit, air mata karena 1001 macam. Tidak ada satu hal yang Tuhan bilang, ini tidak usah diseka air matanya. Semua diseka oleh Tuhan. Tapi karena keterlukaan itu ada di dalam hati orang itu, karena kecemburuan itu ada di dalam hatinya, keluarlah lagi air matanya. Dihapus, keluar lagi. Karena masalahnya bukan pada dua mata ini yang mengeluarkan air mata. Untung kalau dia ngambek, ya sudah, Tuhan bilang, tidak usah minta aku apa-apa lagi. Tidak boleh ngambek. Kalau ngambek pasti dia mati. Betul? Makanya kalau di sini flu Hong Kong atau flu Taiwan atau flu apa, tidak bisa keluar,
Nggak bisa keluar, dikeluarkan dari sini. Ini dibuka lebar-lebar. Bisa mengerti? Percaya? Coba, Abi. Puji Tuhan, ya. Segala macam air mata dari mata mereka. Dan kalau Yesus menghapus, tidak seperti dunia menghapus. Dunia menghapus hanya dengan tipu daya. Ya, lewat film-film yang bagus, lewat. Ya, saya tidak katakan bahwa itu salah, itu dosa, tidak. Tapi begitu orang itu keluar dari tempat jackpotnya, dari judinya, dari apanya saja semua. Ingat lagi utangnya masih ada 30 M. Susah lagi. Bisakah kesenangan dunia itu menghapus? Saya tidak bermaksud untuk mendosakan kesenangan dunia, tidak. Ada hal-hal yang baik yang kita bisa istirahat. Ya, tetapi kita perlu hadirat Tuhan terus. Di Makassar kita perlu hadirat Tuhan. Di Malino, dulu saya kalau ke sini tahun tahun 70 selalu katakan Milano. Milano. Ke Malino, ya, dan sebagainya. Memang terasa beda kalau kita menyendiri di sana, tapi jangan terus-terus menyendiri, tidak baik. Ya, dan maut kedua. Dan maut tidak akan ada lagi. Ya, terus. Tidak akan ada lagi perkabungan. Ya, maut dihapus, perkabungan dihapus. Ya, tidak ada orang mati lagi dalam kerajaan 1000 tahun. Dalam langit dan bumi baru. Terus. Atau ratap tangis. Atau duka cita. Duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Semua yang lama sudah berlalu. Setelah saya membaca ini ayat ini, sejak kecil saya sudah membaca. Tapi setiap kali saya baca, terkuak satu pewahyuan yang luar biasa. Saya mau akhiri hari ini tentang air mata. Maafkan saya tidak bisa mengulangi lagi tentang air mata ini. Pokoknya air mata yang tidak benar, yang tidak baik, itu akan dihapus oleh Tuhan dan orang itu masuk di dalam kerajaan 1000 tahun, langit bumi 1000 tahun dalam keadaan baru. Mari kita baca Rut pasal yang ke-9. Ada satu kisah unik di sini. Orang yang terbuang bisa dipilih menjadi ibu daripada anaknya Daud yang bernama siapa? Salomo, bukan Salome ya. Salomo. Ya, kesimpulannya, saudara perhatikan, tidak ada satu orang yang mesti dibuang. Betul? Tidak ada satu orang yang masuk ke keranjang sampah. Tidak ada. Semua Tuhan mau pakai. Dan saudara jangan terkejut, yang Tuhan pakai itu adalah orang-orang yang bermasalah semua biasanya. Masalah duit, masalah perzinahan, pisah, gonta-ganti suami atau istri. Ya, manusia itu tidak ada yang tidak punya masalah. Kelemahan pasti ada. Tapi Tuhan Allah itu tidak mau melihat berfokus kepada kekurangan kita. Ya, kita punya kekurangan apa kek, kelebihan apa kek. Tuhan tidak memakai kita berdasarkan atas alasan-alasan tadi itu. Kalau begitu kita tidak patut dan tidak pantas memegahkan Tuhan, tapi memegahkan hal-hal yang lain. Itu hanya bisa menolong sesaat saja. Ya, ayat yang ke-9 sudah. Ya, terus. Rut ayat berapa, Om? Wah, ini ganti tanya lagi. Tunggu, saya lihat. Sabar pokok. Untuk ada air minum, kalau tidak dari air liur. Puji Tuhan. Ada yang saya dapat? Dur apa? Coba bacakan. Sebutkan tolong. Rut, ya tahu saya Rut. Pasal 1 ayat 9. Nah, makanya sabar moko. Ya, kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan. Wah, perkataannya Naomi kepada Orpa ini luar biasa. Ya, rohani sekali kayaknya. Tapi dia sedang menyeret dua
menantunya ini untuk masuk dalam kesusahan yang lebih besar lagi. Terus kita baca. Masing-masing di rumah suaminya. Lalu diciumnyalah mereka. Tetapi mereka menangis dengan suara keras. Menangis dengan suara pelan, keras. Kenapa? Itu menunjukkan kesusahannya begitu besar. Mungkin Ayub atau Rut bilang, tidak harapan. Tidak ada harapan lagi. Manusia boleh mengatakan apa saja, tapi rencana Tuhan pasti digenapkan dalam kehidupan seseorang. Karena Allah kita itu Allah yang luar biasa, perkasa. Ya, kalau hanya soal ini saja, tidak ada masalah bagi Tuhan. Hanya kita diminta untuk bertaat. Ya, terus selesai. Dan berkata kepadanya, tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu. Tidak. Saudara mesti berani bilang tidak. Coba katakan tidak. Mau nonton porno, film porno? Tidaknya kok kayak tidak. Maukah Anda membuang itu diset-diset? Berarti kalau masih ada, itu lain kali kalau kesepian siap-siap. Ambil lagi itu, putar lagi. Setelah ditipu oleh iblis. Tapi kalau kaset-kaset yang baik, ya mengapa tidak? Ya, terus? Tetapi Naomi berkata, pulanglah anak-anakku. Mengapa kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Menyingkat waktu, ayat 14. Menangis pula mereka dengan suara keras. Ya, menangis lagi. Untuk keberapa kali? 2 kali. Dengan suara keras juga. Forte namanya, suara keras. Terus? Lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri. Ya. Tetapi Rut tetap berpaut padanya. Punya pendirian. Betul? Dia tidak main-main dengan persoalan ini. Ya, dia tidak sekedar melihat ada orang lain yang mau membantu dia, tapi dia sendiri bangkit. Luar biasa. Ayat 14 tolong bacakan. Lagi sekali. Menangislah. Menangis pula mereka dengan Menangis suara keras. pula mereka. Mereka itu siapa? Berapa orang? 3 orang. Ya. Naomi, siapa lagi? Rut, Orpa. Orpa atau Rut? Ya, dengan suara keras. Ya, memang sudah perjuangan hidup itu berat. Tapi tidak seberat salibnya Tuhan Yesus. Kalau kita melihat kepada salibnya Tuhan, kita terhibur, kita dikuatkan. Pengharapan kita dimunculkan kembali ke atas permukaan. Ya, yang tadinya sudah tidak harapan, sudah tidak bisa apa-apa, sudah ini itu dan sebagainya. Hari ini lebih baik dari kemarin. Amin. Besok lebih baik dari hari ini. Amin. 10 tahun lagi lebih baik daripada tahun ini. Amin. Tapi kita tidak tahu masih hidup atau tidak. Insya Allah hidup semua. Haleluya. Saudara, 2 kali menangis. Mereka itu 3 orang. Suara 1, Naomi suara 1, Marta suara 2, Maria suara 3. Cocok, Bi. Tampaknya serupa. Sama-sama menangis. Sambil menangis. Matanya terbuka sedikit. Supaya bisa melihat sorga. Tampaknya serupa, sama-sama menangis, tapi tidak sama. Seringkali kita diajar oleh Tuhan untuk berani mengatakan tidak kepada dosa. Tidak kepada ketersinggungan. Tidak dalam kemunduran. Dalam ayat 10. Dan berkata kepadanya, tidak, kami ikut dengan engkau, yaitu Naomi, pulang kepada bangsamu. Alangkah senangnya kalau hati kita bisa mengatakan tidak terhadap dosa, nafsu, dan sebagainya. Ya, jangan kita mengulur-ulurkan waktu, sebab waktunya sudah singkat, sebentar lagi Tuhan Yesus datang. Amin. Bukan saya saja, tapi Tuhan terutama
menghargai apresiasi dari kesediaan saudara datang untuk mendengar firman Tuhan. Saya percaya saudara haus kepada firman Tuhan. Pengajaran seperti begini tidak selamanya ada. Bukan maksud saya untuk menyombongkan. Karena saya juga masih dituntut untuk menjadi pelaku dari firman Tuhan. Tapi sekalipun tampaknya sikapnya Orpa itu rohani, tapi itu cuma sebelah luarnya saja. Buktinya tidak berapa lama mereka menangis bersama-sama, saling melemahkan bersama, terus Orpa pulang. Rut tetap berpaut kepada Tuhan melalui Naomi. Ini berarti sikap rohaninya Orpa itu sebelah luarnya saja. Tapi kalau sikap rohani kita ada di dalam diri kita, iblis tidak bisa menggoyahkan. Dia bisa menggoyahkan 1 goyangan, 10 goyangan Tuhan lepaskan kepada kita untuk kita nikmati. Ya. Nah, perkataan Naomi mengatakan begini, saya sudah tua nak, tidak bisa punya anak laki. Andai kata malam ini saya punya anak laki-laki 2. Dan saya mau nikahkan dengan kamu yang sudah umurnya 30 tahun atau 40 tahun, saya tidak tahu umur berapa. Kan tidak cocok. Betul? Ya. Naomi bilang pulang saja ke Moab. Semua ini kata-kata yang melemahkan. Ya, pulang saja ke Moab, kepada berhala-berhalamu, patung-patungmu. Siapa tahu dia bisa menolong kamu. Di sini tidak ada, patung-patung tidak ada. Ini orang Yahudi yang berdomisili di sini. Ya. Tapi Orpa mengatakan, Rut mengatakan tidak. Kemana kau pergi, ke situ aku pergi. Di mana engkau berjalan, di situ aku berjalan. Allahmu adalah Allahku, dan seterusnya. Yang terpenting, Allahnya kita itu siapa? Ya, Allah kita itu adalah Bapa kita di sorga. Ya, saudara, kata tidak itu cuma sebentar. Ternyata tidak lama. Tidak sampai 1 kali 24 jam. Ya, seringkali kita diuji oleh Tuhan untuk ketika mendengarkan kata-kata seseorang yang melemahkan. Pada saat orang datang bertamu, berbicara, melemahkan Anda, ya, saat seperti itu Anda sedang diuji. Mau dengar orang yang melemahkan ini atau mau dikuatkan oleh firman Tuhan? Kalau kita selalu pro kepada manusia yang melemahkan, kapan kita bisa maju? Dan perhatikan keselamatan kita itu tidak tergantung atas usaha manusia. Paulus mengatakan di dalam dosa, aku belum kenal siapa Tuhan Yesus itu. Dia sudah datang kepada aku dan dia sudah meteraikan ini adalah akan kupakai. Walaupun masih bayi mungkin, baru lahir, tidak soal. Ya. Allah itu berkuasa. Akhirnya kata tidak itu bukan hanya sebentar, tapi untuk seterusnya, betul? Tidak salah. Tidak itu akhirnya dihapus. Diganti ya. Betul. Nah, saya lanjutkan. Saya tidak keberatan kalau goyang ini sedikit. Terlalu pendek. Bukan goyangan gunung Merapi, bukan ya. Di salah satu jemaat di sini saya bilang, saudara sebelum saya mau khotbah, saudara jangan lihat gemetar saya. Kalau saudara lihat gemetar saya rugi. Ya. Katakan saja, saya sedang kepenuhan Roh Kudus. Betul? Kepenuhan Roh Kudus itu tidak sikalama. Tidak, bukan begitu. Habis sikalama, maki-maki. Kamu kurang ajar sama saya. Biar kamu ditabrak mobil, nyumpai lagi. Nanti pergi sini hari Minggu, sikala. Serigala. Tuhan tidak mau, Tuhan sedih kalau melihat hal seperti itu. Ya, ternyata yang ditangisi Orpa itu bukan Allahnya Israel.
yang harus dia tinggalkan, tetapi masa depannya dia. Naomi melemahkan dengan mengatakan, siapa mau menikahi kamu? Kamu sudah tua dan saya tidak punya anak laki-laki, 2 laki itu sudah mati semua. Memang tidak dusta dia, betul. Tetapi kita tidak hidup dari apa kata orang sebetulnya. Kita hidup dari apa kata Tuhan. Dan kalau kita praktekkan itu, sungguh luar biasa. Jadi yang Orpa tangisi itu adalah segala sesuatu yang berkenaan dengan dirinya sendiri. Ini orang egois. Tuhan tolong mobil saya rusak. Tuhan tolong anak saya sakit. Tuhan tolong hujan deras banyak yang bocor. Tuhan tolong saya tidak cari pekerjaan, tidak punya pekerjaan. Keempat. Kelima, Tuhan tolong. Semua berhubungan dengan kepentingan diri sendiri. Itu doa yang berbau kedagingan. Tuhan bilang, kamu tidak tahu bagaimana kamu harus berdoa. Tapi Roh Kudus yang aku utus itu di dalam kamu, bukan di luar kamu, menjaga begini. Seperti malaikat lain. Mereka tidak bisa masuk di dalam kita. Tapi Roh Kudus bisa. Dan Roh Kudus tahu apa yang perlu didoakan, apa kebutuhannya daripada orang itu. Tuhan menjaga secara luar biasa. Ya. Jadi tapi jangan kita menangisi hal-hal yang seputar diri kita sendiri. Mestinya kita mendoakan jiwa-jiwa yang terhilang. Jiwa-jiwa yang lemah. Jiwa-jiwa yang tersesat. Jiwa-jiwa yang miskin, ya, jasmani atau rohani. Itu yang kita mesti doakan. Bukan segala kepentinganku, Tuhan, kepentingan selalu kita berdoa cuma kepentingan dengkulnya belum sampai di tekel sudah, oh Tuhan saya perlu mobil karena ini musim hujan, dan sebagainya. Tuhan kasih atau tidak? Tapi Tuhan mau tanya, kalau hari Minggu pakai mobil kemana? Ke Milano. Nah, itu Tuhan tidak mau. Ya. Gara-gara ibadah ini, Tuhan marah kepada Firaun. Sebab mula-mula Musa menghadap Firaun, Musa cuma minta 1 hari, kalau tidak salah. 1 hari untuk berdoa hari Paskah. Itu hari Paskah pada saat. Tidak diizinkan oleh Firaun. Datang lagi utusan dari Israel. Kami mau pinjam ini 3 hari 3 malam. Apa? 3 hari 3 malam. Tidak. Pergi, pulang. Kerja rodi. 1 hari aja, mau ibadah 1 hari aja, tidak boleh. Dihalangi oleh iblis. Apalagi 3 hari. Apalagi kalau ambil cuti 7 hari. Apalagi kalau cutinya 40 hari. Gak bisa bangun lagi. Ya. Saudara, tangisilah hal-hal yang baik. Hal-hal yang tidak baik itu nanti akan dihapus pada langit dan bumi yang baru. Kita tidak memerlukan hal itu lagi. Semua yang ada di dalam Yerusalem baru itu, semua baru, serba komplit. Puji Tuhan. Haleluya. Selanjutnya. 1 Korintus pasal yang ke-13. Satu Korintus pasal yang ke-13. Ayat yang ke-9 dan 10. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Nubuat kita tidak ada di sini orang berani mengatakan, nubuat saya paling sempurna, ditanggung, dijamin, dan sebagainya. Harganya mahal. Kayak jualan sepatu saja. Puji Tuhan. Saya mau bicara soal karunia nubuat. Sebab karunia nubuat itu tidak selama-lama-lamanya. Ketika langit dan bumi ini akan dibakar dan habis, termasuk di dalamnya karunia nubuat juga selesai. Apalagi yang mau dinubuatkan sudah masuk surga. Betul? Nah,
Jadi Rasul Paulus mengatakan, nubuat kita itu belum sempurna. Makanya tidak perlu kita takut untuk bernubuat. Atau terlalu berani overacting, menubuatkan macam-macam. Nanti tahun 2020 akan ada kerajaan baru di Makassar. Wah, semua kaget. Saudara juga saking kagetnya sudah diam melongok. Awas ditutup aja, nanti lapar. Ya, tapi kalau yang sempurna sudah datang, yang kurang sempurna tidak perlu lagi. Ayat yang ke-10, tolong baca. Pasal 13 ayat 10. Tetapi jika yang sempurna tiba, Ya. maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Termasuk yang tidak sempurna itu apa? Nubuat. Kalau nubuat itu sudah jadi, ngapain kita masih terus simpan nubuat itu? Betul? Envelope-nya disimpan, tidak perlu. Ya. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna, yang saya katakan tadi, itu akan lenyap. Luar biasa. Saudara, jadi nubuat itu masih diperlukan atau tidak? Masih diperlukan atau tidak? Kok dingin-dingin semuanya? Baru pulang dari Malino. Ya, nubuat kita tidak sempurna. Tapi walaupun nubuat kita tidak sempurna, apakah kita tidak perlu nubuatan itu? Perlu. Tapi kita mesti berhati-hati, jangan sampai menempatkan karunia nubuat itu lebih tinggi dari firman Tuhan, Alkitab. Bisa nangkap? Ya. Karena bukan nubuat yang menguji firman Tuhan, Alkitab. Tapi firman Tuhan yang menguji nubuat. Jadi nubuat di atasnya adalah firman Tuhan. Di atasnya lagi Bapa dan sebagainya. Bapa, Roh Kudus dan sebagainya. Ya, jadi saudara, kesimpulannya sekarang ini nubuatan, karunia nubuat itu masih diperlukan. Masih. Kalau enggak kan tidak dimasukkan dalam Mazmur. Ya. Masih diperlukan. Tetapi ada beberapa syarat. Syarat pertama, mari kita baca 1 Korintus 14 ayat yang ke-32. Satu Korintus pasal 14 ayat 32. Karunia nabi takluk kepada nabi-nabi. Ya, coba ayat 31. Sebab kamu semua boleh bernubuat seorang demi seorang. Ya, kamu semua boleh bernubuat seorang demi seorang. Wah, bagaimana kalau ada 100 orang semua nubuat? Kacau malu. Roh Kudus itu bukan roh kekacauan, tapi Roh Kudus adalah roh tata tertib. Kalau kita penuh Roh Kudus, kita akan tertib. Parkir juga tertib. Sekarang Indonesia mempunyai masalah besar, yaitu parkirnya kekurangan. Tapi Tuhan baik, Tuhan memberikan kita tempat parkir yang lumayan. Ya, Tuhan itu baik, luar biasa. Ya, terus Sehingga kamu semua dapat belajar dan beroleh kekuatan. Jangan nubuat yang bikin kita ketakutan. Itu bukan dari Roh Kudus. Nubuat yang menguatkan kita. Kalau kita tidak mau dikuatkan oleh firman dan nubuatan, ngapain kita dengar firman Tuhan di sini? Ya, justru kita punya covering. Ya. Dan yang kedua syaratnya adalah ayat 32, karunia nabi takluk tunduk kepada nabi-nabi. Ayat 33, syarat yang kedua. Sebab Allah tidak menghendaki kekacauan. Tuhan tidak menghendaki kekacauan. Dalam jemaat kekacauan, di dalam nubuat kekacauan, tidak. Tuhan itu Allah yang damai sejahtera. Kalau kita selalu berada dalam kekacauan, gereja Tuhan pada umumnya, saya harap sekarang sudah berkurang, maka setan tidak perlu mengeluarkan lebih banyak energi untuk mencapai
pembangunan kerajaannya iblis sendiri. Ya. Terus ayat yang ke-34. Sama seperti dalam semua jemaat orang-orang kudus. Ya. Perempuan-perempuan harus berdiam diri dalam pertemuan jemaat. Perempuan-perempuan harus berdiam diri dalam pertemuan ini selalu menjadi crucial point. Perdebatan. Tapi saya tidak mau berdebat. Saya mau tunjukkan apa yang Tuhan beri kepada saya. Terus baca. Sebab mereka tidak diperbolehkan untuk berbicara. Ya. Mereka harus menundukkan diri. Ya. Seperti yang dikatakan juga oleh hukum Taurat. Ya. Ayat berapa sana? 35. Ya. Terus. Jika mereka ingin mengetahui sesuatu, baiklah mereka menanyakannya kepada suaminya di rumah. Jangan tanya di tengah-tengah umum begini. Ya, ini perempuan-perempuan yang tinggal di Korintus adalah orang-orang wanita yang agresif. Kalau ada apa-apa mereka maju, nggak takut mati. Itu darahnya orang Batak ya. Kalau itu untuk Tuhan Yesus bagus. Kalau nggak mau mati untuk pacarnya, repot tadi. Ya. Saudara tidak ada suara, berarti saudara setuju dengan saya. Nah, ayat berapa sekarang? 35. Sebab tidak sopan bagi perempuan untuk berbicara dalam pertemuan jemaat. Ini bukan saya yang ngomong ya, Alkitab yang ngomong ya. Saya marah nanti sama saya, oh Paulus dia apa ini? Aku dikatai kurang ajar, tidak. Terus? Atau adakah firman Allah mulai dari kamu? Ya. Atau hanya kepada kamu sajakah firman itu telah datang? Ya. Jika seorang menganggap dirinya nabi atau orang yang mendapat karunia rohani, ia harus sadar bahwa apa yang kukatakan kepadamu adalah perintah Tuhan. Iya. Ayat berapa? 36. 38. Tetapi jika ia tidak mengindahkannya, janganlah kamu mengindahkan dia. Karena itu, saudara-saudaraku, usahakanlah dirimu untuk memperoleh karunia, untuk bernubuat, dan janganlah melarang orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Ya, usahakanlah dirimu untuk memperoleh karunia, untuk bernubuat, ya, supaya karunia demi karunia itu bisa dimunculkan, menjadi berkat bagi umat Tuhan. Tidak perlu kita merasa takut dan sebagainya, tapi kita harus percaya bahwa itu dari Tuhan. Ya. Jadi dua kriteria, dua syarat kalau mau dipakai Tuhan. Kalau dia seorang wanita, dia harus menundukkan diri kepada suaminya sendiri. Dan kedua, jangan karena karunia-karunia itu terjadi kekacauan atau tidak ada damai sejahtera di dalam gerejanya atau pelayanannya. Karena Roh Kudus itu roh yang tertib, saudara. Saya kalau masuk di sini hari Minggu, tertib sekali. Ya, hampir 100 kursi. Hampir 100 mobil bisa masuk, bukan kursi. Ya, itu kemurahan daripada Tuhan. Puji Tuhan. Nah, artinya kita itu harus punya hati bersedia untuk dikoreksi. Dan jangan marah kalau dikoreksi. Jangan tersinggung. Sebab dikatakan pasal 13 ayat yang ke-31. 13 ayat 9b. Sudah dapat lagi ini. Maafkan. 14 ayat 31. Lagi sekali. Sebab kamu semua boleh bernubuat seorang demi seorang. Sehingga kamu semua dapat berbuat, belajar dan beroleh kekuatan. Ya, jadi tujuannya nubuat dan sebagainya itu apa? Apa tujuannya? Kamu boleh sehingga kamu semua dapat belajar. Wah, itu nubuat kok dipelajari bagaimana? Ya, Alkitab mengatakan demikian. Belajar itu artinya begini, kalau keliru dikasih tahu sama yang menemani dia atau seorang pelayan Tuhan, dikasih tahu salah ini mestinya begini.
Ya, kalau ada lagi kekeliruan, nah kalau kita tidak punya orang-orang yang mau memberitahu kepada kita kesalahan kita, bagaimana? Tiba-tiba kita melihat kita sudah di hadapan Tuhan, kita berdiri dan pakaian kita jadi kotor. Saya tidak mau hal itu terjadi. Baik dengan saya maupun dengan jemaat. Sebab itu selalu saya memberikan pengajaran. Sampai berapa lama saya bisa mengajar, kekuatan saya itu Tuhan yang tahu. Ada orang bilang begini, Om targetkan dulu. Mau hidup sampai umur berapa? Saya ditantang, apa lu bisa kasih usia sama aku? Tidak begitu Om. Cuma apa? Tidak bisa. Ya, saya tidak mau kasih. Tapi dia bilang begini, tentukan saya akan hidup umur 80 tahun sampai umur 80 lebih. 80. Sekarang sudah hampir 70. Ya, kalau Tuhan izinkan sampai umur sekian, puji Tuhan. Tapi mungkin saya bertanya, kenapa kok Om Paulus ini khotbah tentang hal ini? Ini kan ada kaitannya dengan langit dan bumi baru. Ada kaitannya. Ya. Saudara, 1 Korintus 14 tadi ayat 34 yang sudah kita baca. Ya, coba tolong bacakan lagi, saya akan uraikan ini. Sama seperti dalam semua jemaat orang-orang kudus. Ya. Perempuan-perempuan harus berdiam diri dalam pertemuan-pertemuan jemaat. Wah, ini ekstrim katanya orang. Ekstrim. Terus? Sebab mereka tidak diperbolehkan untuk berbicara. Mereka harus menundukkan diri. Seperti yang dikatakan juga oleh hukum Taurat. Harus menundukkan diri. Ini syarat yang ketiga tadi. Yang pertama apa? Tunduk kepada nabi-nabi. Yang kedua, tidak menimbulkan kekacauan, tapi damai sejahtera. Yang ketiga, perempuan-perempuan harus berdiam diri. Kalau ada sesuatu di dalam pertemuan itu, dia mau tanya, tidak diperbolehkan berdiri sambil mengacung-acungkan. Dengar saya punya usul-usul. Tidak boleh. Tanyakan nanti kepada suaminya sendiri di rumah. Bisa nangkap? Lebih tertib cuma 2 orang, kalau di sini banyak orang. Betul? Tidak betul rupanya. Ya. Apa artinya? Artinya begini, orang wanita harus berdiam diri. Itu artinya kalau di gereja melayani firman, kalau di rumah menundukkan diri kepada suami sebagai seorang istri. Bisa nangkap? Hidup kita ini cuma di gereja atau sekitarnya, bisnis dan sebagainya. Atau di rumah. Kalau di gereja kita melayani. Ya, kita melayani. Tapi kalau di rumah kita tunduk. Karena masih punya suami, istri itu masih ada suami, dan dia harus tunduk kepada suaminya. Kalau ada di rumah, tidak berarti kalau di luar rumah semena-mena boleh berkelahi juga boleh, tidak begitu saudara. Ya, nah kalau di perusahaan mungkin istri itu direktur, tapi begitu dia pulang ke rumahnya, masuk, buka pintu, halo, selamat malam, selamat sore, dia menjadi seorang perempuan istri yang punya suami yang harus menundukkan diri kepada suaminya. Bisa nangkap? Berbahagialah orang yang tidak, saya bilang. Ya, segala sesuatu harus bisa dirunding dan hasilnya adalah harus damai sejahtera, bukan kekacauan. Ya, tapi yang parah itu begini, di kantor istrinya ini direktur, pulang kantor, begitu masuk di rumahnya direktur utama, lebih tinggi, tidak. Ya, sebab itu kita mesti hati-hati dalam memilih jodoh. Ibu-ibu, bapak-bapak, jangan cari jodoh lagi. Tapi untuk anak-anakmu, perlu kau berdoa terus. Ada kuasa di dalam doa. Ya. Jangan sampai kita tidak hati-hati memilih jodoh. Jangan sampai cleaning service kawin dengan bank. Bukan banknya yang dikawini. Siapa? Direkturnya. Wah, ini cinta buta Jadi waktu saya pacaran sama dia,
cintaku buta, maafkan. Oh ya, saya tidak ada apa-apa. Cuma kasihan orang muda itu sendiri, kalau pakai kacamata hitam terus, maafkan kalau di sini ada yang pakai kacamata hitam? Tidak ada ya. Ya, puji Tuhan. Nah, jadi bukan berarti kita tidak boleh bicara, tapi memberkati orang lain. Ya. Nah, pertanyaan lain, apakah seorang wanita tadi diharuskan berdiam diri? Apakah seorang wanita atau pelayan Tuhan wanita bisa tumpang tangan atas orang laki? Bisa tumpang tangan atas orang laki dalam nama Yesus. Bisakah itu? Sebetulnya tidak bisa. Ngomong aja tidak boleh. Apalagi mau tumpang tangan. Nanti digablok sama orang Yahudi. Betul? Ya. Ada 3 atau 4 kurang lebih ya, yang tidak boleh dilakukan oleh seorang wanita. Yang pertama, tadi jadi pelayan perjamuan suci. Ada pelayan perjamuan suci di sini yang terdiri dari wanita? Tidak ada. Yang pertama. Yang kedua, seorang wanita tidak boleh membaptiskan orang laki dalam air. Di mana? Oh, di bawah situ. Ya. Yang ketiga, pemberkatan nikah. Seorang wanita tidak diizinkan untuk memberkati nikah. Siapa yang memberkati? Pendeta. Pendeta siapa? Syane. Pendeta Syane. Wah. Puji Tuhan. Jadi sudah bisa mengerti atau tidak mengerti, kita harus belajar mengerti. Puji Tuhan. Pendeta Wilma yang barusan datang itu, orang kulit putih dari Itali, dia ketemu dengan pendeta Lauri, dia bilang, wah, pendeta Lauri, dia dulu pernah berdomisili di sini dan jadi anggota jemaat. Wah, Pak Lauli ini urapannya meniru sama Paulus sebenarnya. Apalagi kalau melayani perjamuan suci. Wah, semangatnya bukan main. Pakai putar-putar lagi. Ditambahi sedikit sih. Boleh tambahi, tapi jangan yang keliru-keliru ditambah. Dia seperti acu tak acu. Pendeta Wilma bilang, betul. Ya, saya lihat kok begitu semeringah, begitu luar biasa jemaat ini, dia saksi. Begitu saya naik di tangga, saya belum melihat orang banyak di lantai 2. Ya, sementara mereka menyanyi, dia begitu masuk, dia merasa seperti ada satu yang datang kepada dia. Dan itu dia bilang, itu perbedaannya. Roh Kudus ada atau tidak. Bukan kita mengembalakan dengan kekuatan sendiri. Tampaknya seperti Om Paulus itu bodoh. Ya, misalnya dengan pembangunan ini berapa tahun, ya, terbengkalai. Kok diam saja? Saudara, kalau Tuhan tidak suruh saya tidak akan pergi. Kalau Tuhan tidak memberikan waktu kepada saya untuk melakukan apa yang dia perintahkan, maka saya tidak akan lakukan. Banyak orang tidak diperintahkan, lakukan. Yang harus diperintahkan dilakukan, tidak dilakukan. Itu kesalahan. Pokoknya saya kan sudah melakukan kehendak Tuhan. Melakukan dan melakukan ada banyak cara, saudara. Melakukan kehendak Tuhan yang sampai menyenangkan hatinya dia. Betul? Nah, ada pertanyaan lain. Bolehkah pelayan perempuan menumpahkan tangan atas kepala orang laki-laki? Saya kira tidak perlu. Karena di sini banyak orang laki yang bisa membaptis air dan sebagainya. Ya, saya kira tidak perlu. Kalau pelayan perjamuan suci orang wanita semua, waduh, pemberkatan nikah. Demikian juga. Nah, jadi kalau saudara, ada saudara yang tanya begini. Waktu ada pendeta Wilma, kenapa Om Paulus mau ditumpangi tangan di pasturi, ya di kamar sembahyang. Saya bilang begini, sebelum dia tumpang tangan kepada saya,
dia tanya dulu sama saya, Bapak Pendeta Paulus, apakah saya bisa doakan dan tepang tangan? Terus hati saya sejahtera. Saya tidak perlu tergantung dari ajaran ini, ajaran hati saya. Kalau hati saya tidak sejahtera, gerundal, lebih baik saya pulang kembali. Karena saya bilang, oke, saya tidak melihat kau sebagai apa, tapi kau sebagai hamba Tuhan. Permisi dulu kalau mau masuk rumahnya orang. Betul? Nah, kalau toh pada saat itu ditolak, ya, kehendak Pendeta Wilmani ditolak, usulnya ditolak, dia tidak marah dan tidak tersinggung, atau dia tidak boleh marah dan tidak boleh tersinggung. Kalau dia tersinggung, itu sudah menunjukkan bahwa apa yang dilakukan itu kedagingan, nafsunya sendiri. Bisa mengerti? Ya, jangan kita melakukan sesuatu dengan nafsu kita, tapi marilah kita melakukan di dalam roh. Hendaklah kamu beribadah menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Roh kita mesti peka. Ya, roh kita mesti peka. Nah, karena itu mungkin seorang wanita mengeluh, ya saya ini tak punya uang banyak, jadi tidak bisa bergerak ini, itu, dan sebagainya. Tuhan mau supaya kita menjadi wanita yang lemah lembut. Dalam Alkitab dikatakan, Tuhan siapkan kepada seorang wanita segala perhiasan, seperti pada waktu orang Israel keluar dari negeri Mesir, anak-anaknya itu perlu dengan cincin, di sini kalung-kalung, emas, perak, permata, dan sebagainya. Sepatunya juga mungkin begitu. Itu hasil dari menjarah kekayaannya orang Mesir, tapi bukan menjarah dalam arti kekerasan, tetapi dia minta. Tuhan bilang, minta, coba minta. Mereka masih ragu-ragu, minta. Nanti aku sedang merubah hati daripada orang Mesir, sehingga orang Mesir mau memberi. Apa saja yang kamu minta, dia beri, dia kasih. Jadi sebenarnya itu suatu peperangan rohani yang tidak tertampak, kita sedang merampasi untuk kerajaan sorga. Ya, jadi kalau begitu wanita itu harus apa? Coba kita bawa aja. 1 Petrus 3 ayat 1. Demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Ya. Terus? Jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka ya, itu. Jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya sikap-sikap hidup istri mereka itu. Gaya hidupnya istrinya itu. Ya, terus? Perhiasanmu janganlah secara lahiriah. Ya, Tuhan sediakan perhiasan. Tuhan tidak sediakan tongkat. Kalau kamu salah, aku pukul kamu sampai patah kakimu. Tidak. Ya, Tuhan sediakan apa? Perhiasan. Saya tidak melarang kalau saya pakai perhiasan. Siapa di sini yang pakai perhiasan? Coba angkat tangan. Kurang ya. Oh, anak kecil yang angkat tangan. Makanya Tuhan bilang kalau kamu tidak kembali sebagai anak kecil, kamu tidak bisa masuk surga. Tapi perhiasanmu, ayat 3 ya, perhiasanmu janganlah secara lahiriah. Itu tidak berarti tidak boleh pergi salon. Istri saya juga pergi salon kok. Saya juga pergi salon kok. Sekaligus dicucikan dan sebagainya. Ya. Yaitu dengan mengepang-ngepang rambut. Yaitu dengan mengepang rambut. Siapa yang mengepang-ngepang di sini? Coba angkat tangan. Rambutnya dikepang-kepang. Tidak ada. Ya. Terus? Memakai perhiasan emas atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Ya. Ayat 4. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batinia yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa. Wah, luar biasa. Ya, saudara, di sini kita melihat kepada kaum wanita disediakan perhiasan manusia batin. Apakah kepada pria juga disediakan perhiasan
manusia batin? Disediakan atau tidak? Yang ngantuk tidak? Haleluya. Ya, memakai perhiasan emas, mengepang-epang rambut, terus memakai perhiasan emas, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, ya, yang sangat berharga di mata Allah. ya. Jadi tidak binasa. Saya sendiri sebenarnya iri hati terhadap kaum wanita. Tapi iri hati dalam tanda kutip yang baik ya. Ya, saya bilang, Tuhan, wanita-wanita itu kok disediakan perhiasan yang hebat-hebat di sini. Mana bagi aku, prianya? Aku tidak pakai. Tuhan bilang, kalau kamu pakai aksesoris itu orang bilang kamu gila. Makanya aku cover kamu supaya kamu jangan difitnah oleh orang. Ya tapi kalau kamu mau di rumah, mau pakai gini pajanya, boleh, silahkan aja. Kan punya sendiri. Tapi hati-hati, sebab zaman sekarang zaman yang gelap, zaman yang kotor. Lebih baik wanita-wanita kalau keluar tidak pakai apa-apa. Kecuali kerungsang-kerungsang dari besi. Kalau jalan kriseng. Ya. Mau ambil, silahkan. Tapi jangan ambil saya punya tangan. Ini dari Tuhan. Nah, Pak, perhiasan apa? Perhiasan manusia batin. Dengan perhiasan yang tidak binasa. Semua perhiasan bisa binasa. Betul? Bisa pecah, terkubur dan sebagainya. Tetapi perhiasan rohani ini tidak binasa. Yang berasal dari satu, roh yang lemah lembut, dan kedua, tentram yang sangat berharga di mata Allah. Luar biasa. Perhiasan yang sangat berharga. Sudah perhiasan, sangat berharga, ya, sangat berharga di mata manusia. Betul? Tidak di mata Allah. 4 poin sudah. Makanya saya bilang, saya iri hati, saya cemburu. Wanita-wanita, kalau dia sungguh-sungguh hidup dalam Tuhan, ini perhiasan bukan sekedar ditulis di sini, cetak. Tapi ini untuk saudara-saudara. Pria-pria mesti banyak doa dulu. Ini semua roh ini berasal dari apa? Lemah lembut dan tentram. Lemah lembut dan tentram. Ya. Coba kita mau baca di dalam ayat 7. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu. Ya, hendaklah kamu hidup bijaksana. Dan dikatakan hendaklah kamu pakai kalungmu yang dari orang Mesir itu. Tidak. Hendaklah kamu bijaksana. Suami-suami harus bijaksana. Nah, tidak memakai emosinya itu juga bijaksana. Sabar itu juga bijaksana. Kalau istrinya sedang tegang, dia diam. Jangan istri ngomong, dia ngomong, jadi perang dunia ketiga. Ya, itu bijaksana. Kalau yang satu ngomong, yang satu dengar. Bila perlu dicatat. Betul? Serius. Ya. Terus? Sebagai kaum yang lebih lemah. Mengapa ada rumah tangga? Rumah tangga itu tenang dan tentram. Kenapa ada rumah tangga yang tenang dan tentram? Karena di situ ada seorang istri yang hidup dengan kesalehan, ya, yang hidupnya tenang dan juga tentram. Kalau seorang ibu, ayah hidup tenang, anak lihat akan hidup tenang juga. Ya, kalau tentram, anak lihat, oh papa saya itu kok tentram saja ya. Bukan saben hari berkelahi terus keluar kota pulangnya. Bukan keluar rumah kembalinya jam 1, jam 2 pagi. Itu tidak tenang. Dan anak-anak tidak bisa, yang masih kecil-kecil juga tidak tenang. Mintalah kepada Tuhan. Berdoalah. Ya, saya hanya ingin mendorong saudara. Ya. Terima kasih. Berhubung waktunya. Sekarang apa manfaatnya bagi seorang penopang gembala? Ini pertanyaan akan saya jawab. Para penopang gembala, apa manfaatnya Anda menopang gembala senior? Apa? Supaya Anda juga ikut keberkatan.
Sebab kalau gembalanya diberkati, masa jemaatnya tidak diberkati? Miskin rohani, jasmani, ya, supaya jemaat juga bukan cuma keberkatan melalui pemimpin yang ditopang, tapi juga diurapi. Kalau pemimpinnya diurapi, jemaatnya juga adalah jemaat yang diurapi oleh Tuhan. Ya. Nah, kalau gembalanya dipakai Tuhan, karena ditopang oleh doa-doa begitu banyak orang, saudara-saudara penopang juga dipakai oleh Tuhan. Tidak mungkin kita menopang seseorang, kita sendiri melarat, kosong, ya, jemu. Jadi orang Kristen ini kok begini, nggak ada apa-apanya, nggak bisa begini, nggak bisa begitu. Tidak, kita tidak akan berpikir seperti itu. Karena kasih karunia Allah yang diberikan kepada kita jauh lebih besar. Ya, kalau seorang pemimpin, gembala, dikuatkan, saudara jemaatnya juga kuat. Ya, kalau saya hari-hari yang lalu, kalau saya sudah merasa ya sakit saya ini, saya masuk di sini, muka saya agak sedikit suram, ya, dan banyak orang biar kasih tangan sama saya, dia tidak bilang apa-apa. Untung dia tidak nangis. Ya. Tapi ketika saya satu waktu datang dengan muka yang berseri-seri, wah, semua orang berseri-seri. Apa yang saya terima itu saudara juga akan terima. Karena saya tidak bisa dipisahkan dari jemaat. Karena itu perlu penggembalaan, jangan keliling dunia. Setuju? Siapa yang bekas keliling dunia, angkat tangan. Setuju? Ya, kalau pemimpinnya dikuduskan, jemaatnya juga dikuduskan. Ya, diubah, juga diubah. Kalau gembalanya dikuatkan oleh Tuhan sendiri, jemaat juga dikuatkan, bukan jemaat yang loyo. Ya, ada beberapa orang pamit saya ini tidak bisa naik tangga, ada 2 tangga, kiri kanan. Ini oma-oma yang sudah tua. Saya bilang ini sedang dipercepat liftnya, ya, sisa lobanya kalau sudah cocok, liftnya datang kemudian dipasang. Saudara bisa menikmati, semua bisa menikmati lift, kecuali anak-anak muda jangan, jalan kaki saja. Lalu penuh sesak. Ya. Nah, ada 1-2 orang yang bilang, aduh saya tidak bisa pergi ke situ ya, karena tangganya begitu curam. Saya sendiri juga, kalau menuruti itu saya juga tidak mau. Tapi kita diajar sabar. Sabar. Mau sabar? Sabar sampai kapan? Sampai tegelnya itu diperbaiki. Puji Tuhan. Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin. Nah, contohnya. Ya, betul. Lain kali dalam firman Tuhan seperti ini, nanti saudara lari ke sana kemari. Contohnya, saya mau kasih contoh yang terakhir. Ketika Daud menang atas Goliat, umat Israel bagaimana? Kembali mukanya sumringah, dia ambil emas perak dari orang Filistin. Gembira, sukacita, ini zaman perjanjian lama. Ya. Andai kata Daud kalah dalam tanda kutip, umatnya bagaimana? Lari terbirit-birit masuk gua satu dengan yang lain. Saudara, jadi terima kasih untuk penopangan saudara. Dan saya jadi seperti begini karena penopangan saudara. Dan karena kasih karunia Allah. Bukan karena saya hebat, saya tidak ada apa-apanya. Saya dihancurkan, tak berdaya. Ya, tetapi saya yakin satu saat saya bangkit. Mulai hari Senin, Selasa, padahal hari Senin itu saya mau berangkat ke Malino. Selasa lebih baik lagi dari kemarin. Rebo lebih baik lagi. Kamis lebih baik lagi. Jumat, sekarang Jumat lebih baik lagi. Saya tidak berdusta. Ya, tapi Tuhan itu Tuhan yang luar biasa. Asal kita mau taat. Mau taat? Mari kita bangkit berdiri semua, kita datang kepada Tuhan.